Muhammad dari Lampung Hits terbaik setiap hari. Masih ditemani lagi mulai barengan Rangga dan juga Rehan di sini dan seperti janji kita, kita udah janji untuk ngobrol-ngobrol banyak hal sama ada yang udah datang nih tamu. Ada udah datang nih. Ada yang udah penasaran kali ya? Iyalah pasti dong. Kita bakalan ngobrolin ini seputar perjalanan seseorang yang bentar lagi nih, besok banget kayaknya nih. Bakalan rilis lagi. Rilis sesuatu nih. Ada Mas Dedi di sini. Halo Mas Dedi. Assalamualaikum Tabiku. Ya, Rangga Rehan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ini manggilnya Mas atau Bang atau gimana? Biasa dipanggil Bang Det sih. Bang Det ya? Iya. Oke. Panggil aja deh ya. Oke. Tapi kita mau kenalan dulu dong. Pasti mungkin mulai juga ada yang mungkin baru dengar nama Bang Dedi mungkin atau mungkin ada yang udah kenal tapi kita bakalan kenalan. Udah kenal kayaknya banyak juga ya. Kan di Instagram juga Bang Dedi ini sebagai influencer ya. Amin. Salah satu yang masih belajar. Influencer ya. Boleh Bang Dedi, silahkan perkenalkan dirinya mungkin dari backgroundnya juga. Boleh banget. Iya guys, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dedi Davi. Kalau teman-teman memang lebih mengenal saya sebagai Travel by Dedi ya. Jadi memang backgroundnya memang traveler gitu. Oke. Kalau secara profesi memang akademisi karena memang sebagai dosen dan mengajar di kampus. Tapi karena pandemi ini jalan-jalan lagi dilarang, kreativitas nggak boleh berhenti. Jadi saya coba gali lagi kreativitas. Kemarin sudah produksi film juga sama teman-teman, sudah tayang juga dan menembus industri nasional. Waduh. Film Ayurveda Jalan Pulangnya itu tayang 27 hari di bioskop di Lampung. Di hari penayangan pertama itu pecah rekor sebagai film yang paling banyak ditonton. Sejaringan se-Indonesia di jaringan CGV waktu itu. Kita juga gelar premier di Palembang. Waktu mau ke Jawa PSBB ya. Karena itu Bang Dedi juga ikut jalan-jalan keliling-keliling ini. Iya, karena kita ikut interim di dalamnya. Udah kita stop dulu. Tapi tetap lagi kita nggak mau berhenti berkarya. Kita buat film yang kedua, Hikayat Pendekar Kakot, mengangkat budaya Lampung silat. Syutingnya 15 harian di Suwo, pokoknya seru-seruan, tapi untuk tayang tahun depan. Nah ini PPKM lagi, jadi waduh ini jalan-jalan masih belum boleh, jadi meronta-ronta jiwanya. Banyak banget yang berakibatnya dari film ini. Memang kreativitas tidak boleh berhenti, jadi saya gali lagi potensi akhirnya terjun ke dunia tarik suara dan alhamdulillah semuanya dilancarkan dan sekarang dengan nama Dedi Davi, insya Allah besok single perdananya sudah bisa didengar di seluruh platform musik dan didengar di pemutaran serentak di seluruh radio. Waduh, cakep, lengkap banget cuy. Amin. Sebagai traveler, sebagai pemain film, dan sekarang sebagai musisi. Wah, ini kayak kalau kita misalkan bertanya-tanya ya, orang Lampung kemana aja sih yang keren-keren? Ini salah satunya orang keren di Lampung. Jadi kalau mau dengerin mungkin mau tahu kisahnya, nanti kita bakalan bahas-bahas lagi mulai tentang perjalanan Bang Dedi selama ini sebagai seorang traveler dan sebagai seorang musisi dan sebagai seorang pemain film juga. Jangan kemana-mana mulai kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti cuma di UP On weekend. Suara lu nih ngepas loh, karakternya. Awalnya kan ditawarin itu tadi. Iya, ini karakter kayak Baby Romeo di industri udah jarang nih orang seperti ini. Oh iya betul. Mau nggak gue buatin lagu? Soalnya di daftar, gue ceritain. Temenin barengan Rangga dan Rehan dan ada satu tamu kita yang keren banget cuy, prestasinya lengkap deh kalau mau dibilang diruntutin dari awal perjalanan sampai sekarang ya. Itu lengkap. Pokoknya di dunia entertainment deh ya. Iya, khususnya di dunia entertainment. Ada Bang Dedi di sini. Iya. Lanjut lagi cuy. Oke. Ngomongin soal mungkin project nih yang bakalan Bang Dedi lakuin dekat-dekat ini dalam waktu dekat apa aja tuh? Iya. Yang paling dekat besok kita sudah mulai launching single perdana Dedi Davi ya, judulnya Kisah Ini. Kemudian ada beberapa talk show juga dan beberapa visit Dedi Davi ke beberapa tempat. Ini mungkin banyak juga teman-teman yang pernah merasakan seperti ini. Betul. Jadi lagu galau yang dibungkus dengan inspiratif. Lagu galau boleh Mas? Iya, lagu galau sebenarnya. Jadi kalau kamu dengerin ini, itu di Instagram Dedi Davi dan Travel by Dedi itu sudah saya kasih cuplikannya sedikit. Ada previewnya tuh, ada 30 detik ya.
lagunya itu lumayan merobek-robek hati. Tadi kita udah dengerin sedikit sih ya. Iya. Lagunya enak banget cuy. Ya, dan semuanya itu diproduksi di Lampung. Jadi Diproduksi di Lampung itu Lampung. keren-keren orang-orangnya, produktif semua, Iya. banyak yang bisa digali dari teman-teman di Lampung. Betul, banyak banget ternyata orang-orang di Lampung yang sangat keren. Yang menurut gue ya, kelasnya itu udah sampai di titik kelas nasional. Amin. Atau mungkin internasional lah. Prestasinya itu banyak banget. Tapi ngomongin soal film apa lagu tadi nih, itu kan tentang yang galau-galau. Iya. Nah, emang ada kenapa pengalaman patah hati gitu dari Bang Deddy di lagu ini? Pengalamannya Rehan ini. Pengalaman sejuta umat ya. Iya, Pengalaman siapa sih yang hati. gak berpatah hati kan? Iya, pasti semua orang pasti punya pengalaman seperti itu. Lagu ini memang diciptakan sama temen juga Adi Juna ya di Oh, iya? bawah mini label Senko. Itu kalau kita ditanya masing-masing tuh pernah ngerasain patah hati nggak? Jawabannya hampir pernah lah semuanya. Jadi kembali lagi kepada orangnya. Lu pernah ya? Pernah dong. Nah, cocok dengerin lagu ini nggak? Nah. Gitu. Dan gue sebenarnya agak nunggu sih mas. Apalagi kalau misalnya emang liriknya ini ngerobek hati dan inspirasi. Karena kebetulan gue baru-baru ini juga punya pengalaman hal yang gitu. Patah hati. Iya. Tapi move on nggak? Apa? Move on atau nggak move on? Sedang dalam proses. Semoga lagu ini bisa bantu juga deh, healing juga ya. Buat yang lain yang lagi pengen healing mungkin ya, karena mungkin patah hati atau mungkin berusaha untuk move on kayak Ryan dan yang lainnya nih, boleh banget nanti didengerin lagu ini, rilisnya besok. Besok Nanti kita bakal serentak pokoknya. Serentak di seluruh radio. di seluruh radio cuy. Jadi kalau mau dengerin nanti request aja ke sini, nanti kita Oh puterin. iya, kalau nanti ada teman-teman yang mau minta diputerin lagu ini, nelfonnya kemana nih? Oh iya, boleh mana yang nanti besok nih ya, yang mau request lagu ini judulnya Kisah Ini, langsung aja request di WhatsApp kita di 081272089944 atau langsung aja dong. Instagram kita juga boleh langsung di DM di @didi944 Lampung, dan juga Twitter di @didi Lampung pastinya. Pokoknya jangan kemana-mana, kita bakalan ngobrol lagi tentang Bang Deddy. Barusan kita dengerin lagu dari Baby Romeo ya. Iya. Dan kali ini tuh ada Baby Romeo-nya Lampung. Iya. Ya langsung kita dengerin. Amin. Kalau dari tadi ngedengar suara Bang Deddy Davi ini, iya karakteristiknya tuh sama kayak Baby Romeo guys. Betul. Bebas ya. Mirip-mirip ya. Nyenggol-nyenggol. Ya memang hampir gak bisa dibedain. lucunya juga gini. Jadi waktu pertama kali pembuatan lagu ini, jadi temen tuh bilang gini, karakter suara lu nih vintage. Mungkin dia mau bilang oldies, nggak enak kali ya, dia bilangnya vintage gitu. Gua berpikirnya unik, vintage itu oldies, ngebass, ala-ala Frank Sinatra, gitu, Elvis Presley. Dan classy juga gitu. Iya, dan which is diciptakan sama teman sama Bang Adi Juna. Oke, udah itu baru kita fokus kepada garap untuk isi konten dalam musik itu. Gitarnya, bassnya, keyboardnya, backing vokalnya, ini banyak yang terlibat juga di sini gitu. Tapi karakter suaranya lebih ke Baby Romeo tadi tuh ya? Ya mudah-mudahan sambil belajar juga lah bagaimana sih traveler suruh nyanyi gitu ya. Jadi kalaupun masih belum sempurna, nggak apa-apa, ini proses belajar. Insya Allah orang yang tekun itu bisa lebih berhasil daripada orang yang punya bakat tapi nggak mau belajar. Betul. Ya. Gitu. Tapi Bang Deddy Davi sendiri nih ngomongin soal tadi kan sebagai seorang traveler dan masuk ke industri musik. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Bang Deddy sendiri tertarik untuk terjun di industri musik ini? Pertama gini, saya juga punya beberapa teman yang memang hobinya nyanyi dan dia buat produk lagu, kemudian hanya ditaruh saja di YouTube dan sudah itu dia buat lagu lagi tanpa menghasilkan sesuatu. Nah, terus saya bilang sama dia, nanti gue mau coba, gue jadi musisi juga, tapi nggak hanya mau seperti itu, tapi betul-betul mau dapatkan income-nya, duitnya banyak sebenarnya di situ. Jadi kita kan bisa dapat royalti, kita bisa dapat agregator dari YouTube, bisa dapat duit juga, dari manggung bisa dapat. Sebenarnya ini nih menjanjikan, tapi kita harus pelajari juga bagaimana cara untuk mendapatkan pundi-pundinya. Jadi tidak hanya berkarya saja, terus banyak nggak teman-teman yang hanya berkarya saja tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ, kan kasihan. Nah, gue nggak bisa memberikan penjelasan ke mereka kalau gue belum terjun langsung. Contoh nih, sebagai influencer, sebagai traveler, sebagai YouTuber, kan gue udah dapat penghasilannya. Jadi bisa menjelaskan kepada orang, karena ini loh duitnya ada di sini. Nah, bagaimana bisa kalau keluar negeri pulang-pulang udah bawa duit dibayar, bisa jelasin ke teman-teman. Bagaimana bisa bawain sebuah lagu, kemudian lagunya bisa didengarkan di mana-mana di seluruh platform musik. Terus kita juga bisa nanti kalau PPKM sudah selesai bisa manggung di mana-mana, tapi duitnya juga
mengalir gitu. Jadi tidak hanya sekedar berkarya. Itu yang mau coba gue pelajari di situ, nanti berbagi sama teman-teman musisi juga. Iya, dan pasti semua musisi juga menunggu momentum kapan sih pandemi ini sebenarnya berhenti. Iya, betul. Nah, tapi dia mau ngomongin soal pandemi itu ya, memang segala aspek itu jadi terganggu banget sih dari pandemi ini, termasuk juga industri musik. Nah, kira-kira tanggapan Bang Dedi sendiri untuk industri musik di Indonesia deh khususnya, bagaimana nih? Apakah mungkin nanti udah menyiapkan diri setelah pandemi mau manggung mungkin? Siap. Gimana tuh? Iya. Tanggapannya? Iya. Konsepnya awalnya ini pandemi, orang pada di rumah, nggak bisa kemana-mana, jenuh, bosen ya. Tapi buat gue yang memang hobinya beraktivitas kan tersiksa banget itu ya, doing nothing tersiksa banget. Jadi pikiran bekerja keras harus ngapain. Nah ini kan dengan menjadi musisi pada akhirnya kan punya aktivitas baru nih. Nah kalau dikonsistensikan artinya tidak hanya berhenti di sini saja. Lagu kedua sudah disiapin, ketiga sudah disiapin, kolaborasi dengan pihak lain juga sudah disiapin juga, promo, kemudian manggung siap di mana. Kalau PPKM sudah selesai, harus siap kemana. Kita juga sudah punya jadwal untuk tur di luar kota juga, untuk tur radionya ya. Kalaupun nanti PPKM sudah selesai, ternyata memang harus terbang kemana-mana, siap. Karena industri musik ini sebenarnya menjanjikan, semua orang butuh musik ya. Iya. Karena kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Karena siapapun itu menurut gue butuh banget untuk mendengarkan musik. Sebagai apa ya? Ya untuk biar moodnya itu nggak bete lah dengerin musik gitu. Tapi memang Bang Dedi ini juga orangnya menurut Rangga terjadwal banget ya. Gitu ya. Tahu apa yang harus dilakuin untuk berkarya. Nah, itu tuh sebenarnya yang susah sebenarnya. Harus produktif. Jadi produktifnya jadi kita nggak tahu apa ya, nggak cuma hari ini doang susunnya untuk besok-besoknya juga udah tahu nih mau ngapain nih segala macam. Iya, sebenarnya pengen jadi orang yang punya banyak manfaat untuk orang lain. Itu keren sih itu. Iya. Jadi role model sih itu kalau menurut gua. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling punya banyak manfaat untuk orang lain. Pasti. Bagaimana nanti kita kalaupun sudah tidak ada di dunia ini, karya-karya kita bisa menginspirasi orang lain gitu. Dan habis ini kita bakal ngobrolin sebenarnya gimana sih cara produktif untuk ngebangun suatu karya biar nggak ragu-ragu deh. Dari Mas Dedi Davia. Habis ini pokoknya season terus mulai mana sampai jam 10 masih barengan Rangga Rehan dan bareng Bang Dedi di sini. Cuma di Ngupi. On the weekend. Sabar untuk pengen cari tahu lagi tentang Bang Dedi ini mulai mana. Kalau boleh mana juga mau tanya boleh kali ya. Mau tanya-tanya titip pertanyaan untuk Bang Dedi juga boleh langsung di WhatsApp kita di 0812708944 atau langsung DM Instagram kita di @dedi944 Lampung. Dan sekarang kita bakalan lanjut ngobrol sama Bang Dedi soal musik, soal perjalanan Bang Dedi. Dan nah tadi yang udah ditanya sama Ryan soal gimana sih caranya memulai sesuatu hal tanpa harus ragu, karena banyak banget generasi sekarang yang memulai tapi masih ragu nih, bingung mulai di mana. Iya betul. Saya percaya setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Hanya terkadang mereka perlu digali lagi supaya potensinya muncul. Nah, buat yang ragu-ragu sebenarnya gini guys, kamu hanya perlu cari passionnya saja. Temukan passionnya, mau di musik, olahraga, film, broadcasting, mau di jualan, itu tentukan saja passionnya. Kemudian konsisten di situ, konsisten. Jadi lakukan saja hal-hal yang berhubungan dengan passion kamu. Cari hal positifnya. Jangan berpikirin gagal. Ya, pakai prinsip tidak pernah ada kata gagal dalam hidup. Yang ada hanya berhasil dan proses belajar. Nah, jadi bagaimana cara mulainya? Pakai prinsip ini lagi. Orang sukses itu selalu punya satu alasan untuk memulai. Tapi kalau orang gagal selalu punya satu alasan untuk menunda. So, mulai aja. Terus kalau gagal, bro, itu bukan gagal, itu proses belajar gue. Gitu. Satu keberhasilan tertunda tuh biasanya. Sekarang gini deh ya, masing-masing kalau mau ngelamar kerja kan punya CV, curriculum vitae ya, daftar hidup. Lo lihat CV lo, udah panjang belum? Perjalanan karir, prestasi, pengalaman kerja, aktivitas. Kalau cuma SD, SMP, SMA, terus kosong, atau lagi kuliah kosong, berarti lo kurang aktivitas. Betul. Yang benar tuh kan ikut organisasi ini, ikut kegiatan ini, punya prestasi ini, punya pengalaman ini, isi masa muda dengan banyak hal positif. Justru Bang Dedi sendiri juga awalnya coba-coba sebenarnya. Iya, jadi dari banyak yang dilakukan dari di dunia IO, dunia MC, broadcasting, film, semuanya. Karena hidup itu hanya sekali, jadi kan hidup itu berarti. Betul. Jangan diisi dengan rebahan aja, gitu maksudnya. Jadi rebahan boleh,
tapi bangun seperti Anggun C. Sasmi dulu waktu dia memutuskan untuk berkarir di Eropa. Dia punya mimpi, tapi yang dilakukan oleh Anggun adalah dia bangun dari tidurnya, kejar mimpinya. Iya, dibandingkan lanjut tidur untuk lanjut bermimpi. Iya, mimpi mulu nih waktu kan nggak terulang kan ya. Iya, waktu tak terulang, detik tak kembali. Jadi demi masa sebenarnya kita rugi kalau cuman hidup cuman diisi dengan hanya untuk mengeluh, tidur, berbaring, main handphone. Bangun, cari passion. Nah, buat orang yang nggak punya passionnya, belum ketemu nih, jemput bola dong. Jangan nunggu. Iya, cari passionnya. Ngomong, nggak ada. Misalnya, Bang Davi dulu pernah main film ya. Gue pengen dong ikut main film, bagaimana caranya? Mbak Didi sekarang jadi penyanyi ya. Untuk berkarir sebagai seorang penyanyi, gimana caranya? Diskusi, ngobrol. Jadi ada yang namanya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting nih. Kita hidup nggak sendiri. Jadi harus sering ngobrol, ketemu dengan berbagai orang yang positif supaya bisa nambah wawasan. Jadi kalau misalkan mau 5 hari di rumah nih merasa kayaknya gue cocok dia ngobrol sama Bang Deddy, buruan dari sekarang dideketin Bang Dedinya, ajak ngobrol, mungkin diskusi lewat DM ya, atau mau ketemu langsung juga boleh dong. Nah, tapi kita bakalan ngomongin soal single tadi nih. Iya. Single ini kira-kira bisa didengerin di platform mana gitu? Iya, banyak nih, kebetulan nih saya lagi pakai kaos dari Malphite. Apa nih tulisannya di sini? Banyak nih. Kita bacain aja deh. Waduh, Bang Dedinya madep belakang nih. Ada di Google Play Music, Deezer, tidak Amazon Music, Spotify, YouTube. Ada juga di Apple Music, TikTok, Napster, dan juga di Shazam. Waduh, banyak banget sih. Pasti semua di platform musik. Iya, dan nanti kita juga bakal banyak giveaway. Ya, udah di peluncuran single perdana Deddy Davi ini ada giveaway dari banyak. Ya, nanti ada pokoknya banyak deh, nggak boleh sebutin kan ya. Jadi yang pengen dapetin giveaway ini iko-ikoan kali ya. Iya, banyak buat kamu yang pengen misalkan apa namanya fashion, nanti kita ada fashionnya, yang treatment wajah ada juga. Pokoknya ikuti terus di Instagram Deddy Davi atau di Travel by Deddy. Untuk cari aja di Spotify mungkin ya, tulis Deddy Davi kisah ini pasti bakal keluar cuy. Aduh. Besok banget. Tapi rencananya apa lagi nih Mas Deddy sebagai musisi untuk kedepannya, untuk setelah rilisan single pertama ini? Ya, single kedua, lagu kedua sudah dipilih lagunya, produksi itu lagi. Ini untuk yang pertama ini dulu aja, keliling-keliling dulu ya. Keliling masih dalam prokes yang ketat juga ke beberapa radio. Kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak juga. Insya Allah juga pengennya sih gini, merangkul musisi-musisi yang ada di Lampung untuk kolaps bareng, berkarya bareng gitu. Jadi yang selama ini sudah berkarya tapi tenggelam, jenuh atau kita bangkit lagi, buat sesuatu yang baru, kita bangkit bareng-bareng, kita refresh lagi, karena kan sebenarnya udah banyak buktinya ya, beberapa musisi Lampung itu juga bisa menembus industri nasional gitu. Yang paling penting adalah nggak usah cari popularitas dulu, kita semua berkarya aja dulu. Ya, jadi saling menginformasi, mengedukasi, dan menginspirasi. Waduh, sangat ngerti banget. Udah kali mulai kita sampai sini aja karena udah jam 10 ngobrol sama Bang Deddy. Udah jam 10 ya? Oh iya. Waduh, mau diskusi lagi boleh banget sama Bang Deddy. Nanti boleh di DM WA. Silakan. Boleh kali dari Bang Deddy kata-kata terakhir, closing statement apa aja yang harus dikejar untuk kita semua nih anak muda di Lampung supaya bisa produktif juga. Produktif kayak Bang Deddy dan bisa mengajar semua cita-citanya kayak Bang Deddy. Ya guys, ada yang namanya adaptasi. Jadi ini PPKM kita harus beradaptasi. Jadi jangan hanya rebahan aja. Kemudian ada yang namanya inovasi, kita harus berinovasi. Kalau yang cara-cara lama sudah nggak bisa dipakai, pakai cara baru. Betul. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi. Mau kolaborasi bareng saya, DM aja. Bang Deddy, saya hobinya masak, ayo kita masak bareng. Bang Deddy, saya hobinya olahraga, ayo. Film, musik, ayo. Kolaborasi itu penting. Dan saya ulangi lagi bahwa kamu harus temukan passionnya, ya, konsisten di passion itu. Kemudian kalaupun gagal, pakai prinsip yang tadi. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya berhasil dalam proses belajar. Dan bagaimana memulainya? Pakai prinsip lagi. Orang sukses selalu punya satu alasan untuk memulai, tapi kalau orang gagal selalu punya satu alasan untuk menunda. Jadi kapan mulainya? Ya sekarang, nggak bisa besok-besok, harus sekarang. Kalau gagal, nggak ada. Belum, itu proses belajar aja kok gitu, udah sesimpel itu guys. Terima kasih Bang Deddy udah nemenin kita hari ini dari jam 9 tadi dan udah promoin singlenya ya. Jadi mulai yang pengen dengerin bisa langsung aja ke Spotify atau platform musik lainnya karena lengkap banget. Langsung search aja di situ Deddy Davi dengan judulnya Kisah Ini. Yep. Terima kasih mulai udah nemenin kita. Mungkin
kita juga sekalian pamit kali ya. Oke, iya pamit. Terima kasih udah dengerin. Waktunya Rangga pamit. Pamit. Dan di sini Bang Dedi juga pamit. Oke. So have yourself a delightful day with the radio hits terbaik setiap hari. Oke, bye. Jangan lupa dengerin kisah ini.